Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rangginarto, dosen seminar perpajakan. Hari ini saya mau memberikan presentasi video mengenai pertemuan 11 seminar kasus pajak penghasilan corporate tax. Jadi corporate tax itu adalah pajak perusahaan, tapi ini khusus berhubungan dengan PPh 21. Nah, mengenai PPh 21, apa sih yang dimaksud PPh 21? Kita semua tahu bahwa PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong kepada perusahaan oleh perusahaan kepada pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Berapakah yang dipotong PPh 21 dan mengapa harus dipotong PPh 21? Nah, jumlah yang dipotong PPh 21 bervariasi tergantung jumlah penghasilannya dalam sebulan yang dihitung di setahunkan. Dan mengapa harus dipotong? Karena itu adalah kewajiban perusahaan untuk memotong penghasilan dari karyawannya untuk dibayarkan ke DJP, kantor pajak, sebagai pajak perusahaan tersebut ke negara. Oke, PPh 21 adalah suatu pajak yang dikenakan ke karyawan. Nah, karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Misalkan Bapak Budi bekerja di PT Jaya Abadi, ya, sebagai manajer. Beliau menikah dengan satu anak misalnya. Bapak Budi katakanlah menghasilkan gaji 4 juta rupiah. Berapakah pajak yang dipotong oleh perusahaan? Nah, kita harus tahu mengenai potongan PTKP dan hal-hal yang berhubungan dengan batasan pajak PPh 21. Bila Bapak Budi menghasilkan 4 juta rupiah per bulan, maka batasan yang perlu kita ketahui, batasan yang terendah untuk dikenakan pajak adalah 4,5 juta. Jadi Bapak Budi yang menghasilkan 4 juta akan tidak dikenakan PPh 21. Oke. Misalnya, yang lain contohnya, Bapak Joko bekerja di PT Jaya Abadi ini sebagai manajer juga, mempunyai 3 orang anak, penghasilannya katakanlah 6 juta sebulan, ya, 6 juta sebulan. Itu melebihi 4,5 juta. Jadi beliau disetahunkan, ya, disetahunkan jadi berapa, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, kemudian dikurangi dengan PTKP-nya. PTKP-nya siapa saja? Yaitu Bapak Joko sendiri, beliau laki-laki yang bekerja, kemudian status kawinnya, status nikahnya, dan beliau sudah menikah, mempunyai istri, dan jumlah anak yang ditanggung, yaitu tadi 1 orang anak. Jadi Bapak Joko dikenakan Bapak Joko punya 3 orang anak, ya. Jadi Bapak Joko dikenakan PTKP untuk WP, yaitu Pak Joko, status kawin dan anaknya maksimal 3 orang. Kemudian setelah dikurangi PTKP, maka akan menghasilkan PKP. PKP di sini adalah penghasilan kena pajak. Katakanlah jumlah berapa yang akan dikenakan pajak, ya. Tarif pajak ini ada macam-macam. Ada 4 level tarif pajak, yaitu 5%, ya, bila penghasilan PKP-nya antara Rp1 sampai Rp50 juta. Kemudian 15% bila penghasilan PKP-nya antara 50 juta sampai 250 juta. Kemudian level ketiga 25% bila penghasilan PKP-nya antara 250 juta sampai 500 juta. Dan yang keempat adalah 30% bila PKP-nya adalah lebih dari 500 juta. Setelah dihitung, maka dapatlah pajak PPh 21 yang harus dipotong ke Bapak Joko ini oleh perusahaan Jaya Abadi tersebut. Setelah dipotong sejumlah pajak tersebut dibayarkan ke kantor pajak. Oke. Kapankah dipotong PPh 21? Ya, PPh 21 mulai dipotong sejak dia akhir bulan sampai tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu harus dibayarkan ke kantor pajak, dan tanggal 20 harus dilaporkan ke kantor pajak. Nah, sekarang menggunakan ISPT PPh 21, ya. Jadi dalam hal ini pelaporan pajaknya pembayaran tanggal 10, laporan tanggal 20. Nah, setelah dilaporkan, katakanlah setelah setahun bekerja, jumlah pajak yang dilaporkan tadi, ya, atas Bapak Joko setelah setahun akan mendapatkan namanya bukti potong PPh 21. Biasanya di bulan Januari atau Februari.
yang menggunakan angka kode 1721A1 karena Bapak Joko bekerja di perusahaan swasta. Bila Bapak Joko bekerja di perusahaan negeri atau departemen atau BUMN, maka adalah 1721A2. Nah, 1721A1 Bapak Joko ini merupakan lampiran untuk laporan SPT pribadi Bapak Joko tersebut. Nah, katakanlah Bapak Joko tadi 6 juta per bulan, katakanlah setahun 72 juta rupiah. Ya, jadi Bapak Joko itu akan melaporkan SPT OP ya 1770S karena lebih dari 60 juta setahun. Bila penghasilan Bapak Joko sampai maksimal 60 juta, Bapak Joko akan melaporkan SPT pribadi OP 1770 SS. SS ini sangat sederhana. Dan bila mempunyai penghasilan di luar pekerjaan, maka 1770 saja ya, tanpa S ataupun SS. Nah, setelah melaporkan 1770S-nya Pak Joko ini ke kantor pajak pada saat tanggal maksimal terakhir tanggal 31 Maret ya tahun depannya, Bapak Joko akan mendapatkan yang namanya laporan SPT OP pribadi. 31 Maret adalah terakhir dilaporkan. Nah, pelaporan SPT 1770S Bapak Joko ini merupakan laporan pribadi beliau. Nah, namun secara corporate tax ya, pajak yang dibayarkan perusahaan dan gaji yang dibayarkan ke Bapak Joko itu masuk ke laporan keuangan perusahaan. Ya, laporan keuangan perusahaan. Kita bicara tentang masalah corporate tax yang berhubungan dengan PPh 21. Laporan keuangan perusahaan itu adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, di mana perusahaan biasanya membuat penjualannya berapa, paling atas ya, kedua HPP-nya berapa, kemudian ketiganya laba kotornya berapa, kemudian keempatnya adalah biaya operasional berapa yang terdiri dari biaya, katakanlah biaya gaji, biaya pemasaran, biaya telepon, listrik, air, keempat biaya lain-lain, katakanlah demikian. Nah, setelah itu akan ketemu laba bersih sebelum pajak ya. Nah, biaya gaji tadi ya yang berhubungan dengan PPh 21 nanti akan direkap oleh perusahaan tersebut. Contoh untuk satu orang Pak Joko tadi 6 juta per bulan, 12 bulan berarti 72 juta plus THR biasanya. Nah, itu termasuk ke biaya gaji Pak Joko. Nah, laporan keuangan itu akan dibuat ya versi komersilnya, laporan corporate tax komersil. Kemudian akan ada koreksi ya sebelah kanannya, koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, laporan komersil setelah dikurangi koreksi positif dan negatif akan menghasilkan laporan fiskal. Laporan fiskal ini adalah laporan berupa laporan pajak yang diterima oleh kantor pajak DJP. Nah, laporan fiskal ini umumnya sudah berupa net. Ya, net dalam arti tidak ada yang berhubungan dengan istilah koreksi-koreksi lagi. Sudah net. Nah, koreksi positif negatifnya sudah dikeluarkan sehingga laporan fiskal itu net. Nah, laporan fiskal net ini yang paling bawahnya laba bersih sebelum pajaknya secara fiskal nanti akan dikalikan dengan tarif ya, tarif pajak untuk SPT Badan 1771 Corporate Tax tadi. Nah, berapakah level tarif corporate tax? Nah, bila itu perusahaan itu tergantung omset ya. Bila perusahaan omsetnya antara Rp1 sampai Rp4,8, maka laporannya adalah final 0,5% per bulan ya. Dilaporkan per bulan 0,5%. Nah, masalahnya bila 4,8 M sampai 50 M setahun, maka ada dua tarif yang dipakai, yaitu yang mendapatkan fasilitas dan non fasilitas. Nah, yang ketiga, bila omsetnya lebih dari 50 M ke atas, maka tarifnya adalah 25%. Jadi dalam hal ini corporate tax menghitung semua tax termasuk PPh 21 tadi. Makanya perusahaan harus hati-hati menghitung PPh 21. Karena apa? Nanti ada equalisasi alias penyamaan angka pada saat membuat laporan perpajakan secara fiskal. DJP kantor pajak akan memeriksa berapa sih SPT masa PPh 21 yang dilaporkan per bulan oleh perusahaan tersebut.
Misalnya Jaya Abadi tadi mempunyai karyawan Pak Joko, Pak A, Pak B, Pak C, dan seterusnya. Total biaya gaji berapa? Dan PPh 21 yang dipotong berapa? Kan kelihatan di SPT masa per bulannya. Januari PPh 21 sekian, Februari PPh 21 sekian, Maret PPh 21 sekian, sampai Desember PPh 21 sekian. Nah, itu akan dicek oleh perusahaan dan dicek oleh kantor pajak. DJP dalam ini memeriksa jumlah biaya gaji yang terlihat di SPT masa. Ya, biaya gaji yang di SPT masa itu pada saat Desember itu adanya rekap akumulasi selama setahun biaya gajinya. Katakanlah biaya gajinya misalnya setahun katakanlah 10M. Itu harus terlihat di laporan komersil dan laporan fiskal tersebut. Biaya gajinya, ya. Dan pajaknya itu di SPT masanya sampai SPT setahunnya akan kelihatan berapa pajak PPh 21-nya. Namun, biaya gajinya harus sama di laporan SPT masa bulan per bulan itu secara akumulasi total berapa harus sama dengan jumlah biaya gaji yang tertera di laporan keuangan fiskal perpajakan yang dilaporkan ke kantor pajak. Jadi angkanya harus sama, tidak boleh beda. Nah, dalam hal ini ekualisasi biasanya mereka akan melihat biaya gaji SPT masa melalui SPT masa PPh 21. Penjualan dari mana? SPT di SPT PPN. Rekap total jumlah penjualan kelihatan di SPT PPN. Akan diekualisasi. Jumlah penjualan katakanlah 18 miliar. Betul nggak? Di SPT PPN jumlah penjualan 18 miliar. Akan kelihatan ekualisasi. Dan juga biaya gaji tadi di SPT masa bulan per bulan berapa total? Sama nggak di laporan fiskal tadi biaya gajinya? Akan kelihatan. Nah, dan biaya lainnya yang harus kita awasi juga seperti PH 23, ya. Mungkin ada biaya sewa juga di laporan SPT PPh 23-nya. Mungkin ada biaya lainnya yang harus kita awasi. Dan juga kita harus melihat dari sisi corporate tax adalah biaya yang harus kita aware, misalnya taxable income seperti misalnya taxable expenses maksud saya, seperti misalnya biaya promosi ya, under table, biaya pemasaran ya, terus biaya komisi itu harus diperhatikan. Jadi itu biasanya deductible tax, jadi harus kita perhatikan. Jadi untuk menghitung corporate tax dari sisi PPh 21 yang berhubungan dengan laporan keuangan fiskal itu harus benar-benar sama apa yang dilaporkan SPT masa per bulan totalnya sama jumlah yang kita laporkan di laporan keuangan fiskal perpajakan ke kantor pajak. Jadi harus sama, tidak boleh beda. Jadi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan untuk membuat corporate tax terutama PPh 21. Karena banyak rambu-rambu yang harus kita aware, harus kita mengerti bahwa ini adalah cukup panjang nantinya jadi pertanyaan oleh DJP atau kantor pajak bila kita melaporkan yang tidak sama angkanya. Makanya pencatatan, menjurnal dan membuat laporan akuntansi dan perpajakan itu harus dilakukan oleh mereka yang mengerti secara akuntansi dan perpajakan. Cari saja yang ahlinya dan mengerti perpajakan. Jadi cukup demikian. Jadi PPh 21 menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan. Perhitungannya harus lengkap, benar, sesuai. Pembuatan laporan SPT masanya juga harus benar, tiap bulan dilaporkan, dibayarkan nilai yang dilaporkan. Setiap tahun juga direkap semuanya, PPh 21 nya direkap, dan nanti akan ada ekualisasi pada laporan SPT fiskalnya. Dan pada saat menghitung laba bersih sebelum pajaknya harus mengikuti level tarif perpajakannya yang ada, tergantung omsetnya seperti saya bilang tadi ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.